Diduga persoalan perebutan hak atas tanah kas desa atau TKD, 5 orang warga di sebuah desa di Kabupaten Malang terlibat aksi carok. 2 orang yang tak lain merupakan bapak anak tewas dalam kejadian ini. Olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan petugas identifikasi dari Satreskrim Polres Malang. Di lokasi kejadian di Dusun Sumber Gentong, Desa Klepu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. 5 orang warga diketahui terlibat aksi carok yang menewaskan 2 orang korban atas nama Pujiono dan Irwan. Kedua korban tewas ini tak lain merupakan bapak anak, sementara 3 orang yang lain yang merupakan lawan korban mengalami sejumlah luka pada bagian tubuh dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Aksi carok ini bermula saat kedua korban Pujiono dan Irwan membersihkan tanaman tebu yang berada di lahan tanah kas desa atau TKD. Namun tiba-tiba 3 orang atas nama Toyib, Samsul, dan Sutarman mendatangi kedua korban. Tak hanya itu, ketiga orang ini melakukan pelemparan terhadap kedua korban dengan menggunakan batu. Tak lama kemudian, kedua korban keluar dari lahan tebu dan terjadi aksi carok yang menewaskan bapak anak ini. Persoalan ini diduga terkait sengketa atas hak tanah kas desa. Salah seorang pelaku atas nama Toyib yang tak lain merupakan kepala dusun setempat merasa jengkel terhadap Pujiono. Pasalnya Pujiono yang merupakan mantan kasun tersebut masih merasa memiliki hak atas tanah kas desa dan merasa memiliki kuasa atas tanaman tebu. Padahal tanah tersebut merupakan hak dari Toyib selaku kepala dusun yang baru. Apalagi kasun yang baru ini sudah memberikan sejumlah uang kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas tanaman tebu yang berada di tanah kas desa ini. Meski demikian, 3 orang pelaku yang kini dalam perawatan ini dimungkinkan akan menjadi tersangka karena main hakim sendiri. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diketahui, korban atas nama Pujiono ini dicopot dari jabatannya sebagai kasun karena terlibat tindak pidana pemerasan. Saudara T itu merupakan kepala dusun dari desa Dusun Sumber Gentong, ya. Tapi ternyata sebelum saudara T ini menjadi dusun, saudara Mujiono yang tadi dinyatakan meninggal dunia itu merupakan kepala dusun Sumber Gentong. Mantan. Mantan. Jadi dengan masa dinas 10 tahun. Tapi pada saat memasuki tahun kelima, yang bersangkutan ini punya masalah pidana. Nah, karena yang bersangkutan proses pidana, akhirnya kepala desa melakukan pemilihan kepala dusun yang baru. Akhirnya diganti, terpilihlah saudara T ini, ya kan, untuk melanjutkan menjadi kepala dusun di Sumber Gentong karena saudara Mujiono ini masih dalam proses pidana. Nah, kemudian selesai proses pidana ini, baru mulai muncul permasalahan. Jadi itu ada tanah bengkok, ya, ada kas desa, itu berupa setengah hektar lahan kebun tebu yang ada di desa Klepu itu seharusnya dirawat oleh kepala dusun yang menjabat, ya kan, kepala dusun yang menjabat. Ternyata ini menjadi permasalahan karena 5 tahun awal itu sudah sempat digarap oleh saudara Mujiono. Nah, kemudian muncul permasalahan ketika tahun ketiga ini saudara Mujiono ini dan anaknya masih tidak terima dan masih berharap mendapatkan hasil dari tanah bengkok ini. Tadi pagi si Mujiono dan anaknya Irwan itu membersihkan daun, membersihkan lahan kubu itu, dan itu ketahuan oleh kepala dusun yang baru, yang T ini. Nah, akhirnya saudara T didampingi oleh 2 orang temannya yang inisial X tadi datang ke lokasi lahan tebu itu. Kemudian awalnya kan itu mereka di posisi di dalam lahan, Mujiono dan anaknya itu kan, akhirnya dilemparin pakai batu. Akhirnya mau tidak mau kan keluar, Mujiono dan si anak ini keluar. Nah, kemudian anak keluar, kemudian terjadi cekcok mulut, akhirnya sudah tidak bisa dihindari, bentrok di sana. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, 2 pemuda yang merupakan pelaku pemukulan terhadap petugas pemulasaraan jenazah COVID-19 di Kota Malang akhirnya ditangkap dan ditahan petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota. Kedua pelaku mengaku emosi dan memukul petugas karena proses pemakaman ayahnya yang berbelit-belit, serta jenazah yang tertukar dengan jenazah orang lain. Petugas kepolisian Polresta Malang Kota akhirnya mengamankan 2 pemuda yang merupakan pelaku pemukulan petugas pemulasaraan jenazah COVID-19 di Kota Malang.
Dua pemuda yang berhasil diamankan ini adalah Budi dan Noval, warga Janti, Kelurahan Bandung Rejosari, Sukun, Kota Malang, yang berstatus sebagai keponakan dan anak pasien COVID-19 yang meninggal dunia pada Kamis kemarin. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Marmata mengatakan, penangkapan keduanya ini bermula dari adanya laporan oleh tim pemulasaran jenazah COVID-19 dari PSC 119 Kota Malang, bahwa ada satu petugas yang dianiaya saat proses pemakaman jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum atau TPU Kasin, Kelurahan Klojen, Kota Malang. Akibat dari penganiayaan tersebut, saat ini korban tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara, di hadapan polisi, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Mereka mengaku menganiaya petugas pemulasaraan lantaran emosi karena proses pemakaman ayahnya berbelit-belit, serta jenazah ayahnya tertukar dengan jenazah orang lain saat akan dimakamkan. Akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku akan dijerat pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari pihak keluarga, dengan salah satu tersangka ini berangkat menuju ke RSSA untuk mengklarifikasi informasi tersebut dengan pihak rumah sakit ataupun juga petugas pemakaman. Nah, ternyata pada saat terjadi klarifikasi di sana ada konflik yang terjadi, ya, debat yang terjadi, dan ada sedikit benturan fisik yang menyebabkan salah satu tersangka ini merasa kesal, ya, dia dendam. Setelah sampai di sana, terjadi lagi satu peristiwa lagi dari salah satu keluarga ini yang termasuk salah satu tersangka ini menemukan bahwa di peti itu bukan atas nama almarhum keluarganya Bapak Wahid, tetapi atas nama almarhum Bapak Sugianto. Ini akhirnya memicu kembali kemarahan dari pihak keluarga, sehingga akhirnya salah satu tersangka ini mengejar supir ambulan ini, dipegang, lalu tersangka yang satu lagi memukul mengenai kepala. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang turun hampir setiap hari mengakibatkan terjadinya longsoran tanah di Dusun Bian, Desa Sukomulyo, Pujon, Kabupaten Malang. Longsoran yang terjadi pukul 10 malam mengakibatkan akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pujon sempat ditutup sementara untuk proses pembersihan material tanah yang menutupi badan jalan. Beginilah pemandangan di jalan alternatif penghubung Pandesari menuju Kedung Rejo dan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Desa Sukomulyo. Hujan yang turun hampir setiap hari mengakibatkan terjadinya longsoran tanah tebing setinggi kurang lebih 5 meter dari permukaan jalan. Longsoran tanah ini menutupi akses jalan sehingga jalan tidak bisa dilintasi untuk sementara waktu. Akibatnya, jalan penghubung ini ditutupi material longsoran tanah mulai pukul 10 malam sampai pagi hari. Untuk melancarkan arus kendaraan yang melintas agar jalan bisa kembali berfungsi normal, warga masyarakat secara bergotong royong melakukan pembersihan tanah di badan jalan dengan menggunakan peralatan seadanya. Akses jalan sempat terganggu pada saat proses pembersihan dan tidak berapa lama akses jalan kembali berfungsi normal. Menurut salah seorang perangkat desa setempat menjelaskan, sebagian besar jalan alternatif penghubung di wilayah Sukomulyo rawan longsor tanah tebing, sehingga para pengguna yang melintas dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas pada saat hujan deras turun. Di lokasi puluhan warga masyarakat terlihat bergotong royong melakukan pembersihan badan jalan dari material tanah agar jalan bisa segera berfungsi dan warga masyarakat serta pengguna jalan bisa segera beraktivitas dengan normal. Tadi malam sekitar jam setengah 10. 10 malam, Pak ya? Iya. Tapi evakuasi baruan ya? Iya. Baru saat ini, Pak ya? Iya. Ini menghubungkan mana-mana nih, Pak, dusun mana? Ini dari Dusun Bian ke Dusun Bakir, ke Dusun Kerajaan. Ini pas-pas hujan berarti, Pak ya? Kejadiannya? Iya, pas hujan deras. Pas hujan, Pak. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Angin yang bertiup kencang sejak malam sampai pagi mengakibatkan beberapa pohon pinus di kawasan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang tumbang dan menimpa jaringan kabel listrik. Akibatnya aliran listrik terputus untuk beberapa waktu menunggu perbaikan oleh pihak PLN.
Kawasan Bendosari Pujon menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang rawan terjadi bencana, tanah longsor, banjir, sungai Konto maupun pohon tumbang. Angin yang bertiup kencang sejak semalam dan berlanjut sampai pagi mengakibatkan beberapa pohon pinus pinggir jalan tumbang dan menimpa jaringan kabel listrik milik PLN. Kondisi ini berdampak pada terputusnya aliran listrik untuk kawasan Bendosari untuk sementara waktu, menunggu proses perbaikan oleh petugas PLN. Perbaikan sendiri akan segera dilakukan dengan mengganti betonan tiang listrik yang terlihat patah dan beberapa panel dan lampu listrik yang lepas dan diduga mengalami kerusakan. Menurut salah seorang perangkat desa setempat menjelaskan, kejadian tumbangnya pohon ini terjadi pada pagi hari ketika angin kencang datang dan menghimbau pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika melintas di Jalan Bendosari Pujon pada saat hujan disertai angin kencang untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Di lokasi terlihat tiang listrik roboh akibat tertimpa dahan dan batang pohon pinus, serta masih tergeletak di pinggir jalan menunggu kedatangan petugas PLN yang akan segera melakukan perbaikan jaringan. Kepada masyarakat luas dan pengguna jalan dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan maupun di ladang, karena musibah tanah longsor maupun pohon tumbang bisa terjadi setiap saat. Kapan ini Pak kejadiannya? Tadi sebelum subuh, Anginnya besar Pak ya? anginnya mulai tadi malam ya. Tadi malam anginnya. Ya. Apa yang rusak ini Pak? Ini tiang listrik ini putus satu Ya. sama karena ada pohon tumbang ini, Ya. pohon pinus 4 Berarti listrik mati Pak aliran sini. mati. Sementara. Sementara mati dari pihak PLN masih ambil tiang Ya. pusat. Tapi kawasan sini memang termasuk kawasan rawan longsor Pak ya? Rawan longsor. Termasuk Malang Barat yang paling rawan longsor daerah Bendosari. Ini Bendosari sama Sukomulyo itu. Sukomulyo itu ya. Yang sama Sukomulyo itu sama terakhir. Iwan Dikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Batu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu. MOU ini sebagai wujud kerjasama antara Pemkot dengan Kejari agar mendapatkan pendampingan dalam kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara di dalam kegiatan pemerintahan. Bertempat di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Mongtani Pemkot Batu, pemerintah Kota Batu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Batu. MOU ini sebagai bentuk pendampingan Kejari terhadap Pemkot Batu terkait bidang perdata dan tata usaha negara. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah M. Hoiri mengatakan kerjasama ini difokuskan pada permasalahan aset daerah yang masih bermasalah, terlebih dengan adanya sejumlah aset daerah yang dikuasai oleh perorangan maupun kelompok di Kota Batu. Selain itu juga pengoptimalan pendapatan asli daerah dari sektor pajak Kota Batu, terutama pada tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini sebagai wujud kerjasama antara Pemkot Batu dengan Kejaksaan Negeri agar mendapatkan pendampingan dalam kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara di dalam kegiatan pemerintahan. MOU ini berlaku untuk semua unsur pemerintahan di Kota Batu. Tidak hanya wali kota saja, namun mencakup seluruh OPD. Jadi, jika masing-masing OPD ada permasalahan perdata dan tata usaha negara, bisa langsung konsultasi dengan Kejari agar tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum. Lebih lanjut, wali kota mengatakan MOU ini bukan alat untuk sembunyi dari kesalahan dan bukan tameng agar kebal hukum, namun lebih kepada fungsi pencegahan agar dalam menjalankan roda pemerintahan bisa dilakukan konsultasi hukum sehingga tidak sampai melanggar hukum. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari inti dari penandatanganan atau MOU antara pemerintah Kota Batu dengan Kejari Kota Batu. Yang jelas tindak lanjutnya yang penting. Nanti saya mohon kepada dinas-dinas melalui PKS masing-masing dinas ke Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk bisa menindaklanjuti agar supaya apa hal-hal program atau perencanaan dari pemerintah kota itu bisa didukung dengan legal yang sangat punya kekuatan, demikian ya. Kajari Kota Batu Dr. Supriyanto SHMH menyatakan bahwa kantor Kejaksaan Negeri Batu terbuka untuk semua. Jika ada masalah atau ketidakjelasan serta bantuan hukum, dipersilahkan untuk konsultasi ke Kejaksaan.
Kajari menjelaskan kerjasama ini merupakan langkah positif dari pemerintah Kota Batu untuk mengantisipasi penyelewengan maupun pelanggaran hukum, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Turut hadir menyaksikan jalannya penandatanganan MOU adalah Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, serta jajaran pejabat Kejari Kota Batu. Hari ini tadi telah ditandatangani nota kesepakatan bersama antara Ibu Wali Kota selaku Wali Kota Batu dan saya selaku Kajari Batu terkait dengan penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Karena salah satu tugas kami, Kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara adalah sebagai kuasa pemerintah di bidang hukum perdata dan TUN baik di dalam maupun di luar pengadilan jika ada permasalahan hukum perdata maupun TUN. Sebagai implementasi tugas kami tersebut, maka pada hari ini tadi setelah ditandatangani kesepakatan bersama antara saya dengan Ibu Wali Kota. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dihentikannya kompetisi sepak bola musim 2020. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya izin pelaksanaan kompetisi dari kepolisian selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu, manajer Arema FC, Rudi Widodo berharap dengan adanya Kapolri yang baru, nantinya dapat memberikan izin pelaksanaan kompetisi sepak bola agar kembali berjalan normal. Tidak adanya izin dari kepolisian terkait pelaksanaan kompetisi sepak bola selama masa pandemi COVID-19 membuat PSSI terpaksa menghentikan kompetisi sepak bola musim 2020. Akibatnya seluruh aktivitas di sepak bola macet total dan banyak yang terdampak dengan adanya penghentian kompetisi sepak bola tersebut. Untuk itu menanggapi adanya penghentian kompetisi musim 2020 dan terkait konsep baru kompetisi di musim 2021, manajer Arema FC Rudi Widodo mengatakan bahwa terkait konsep dan lain-lain tidak akan berarti jika izin untuk pelaksanaan kompetisi musim 2021 belum keluar. Untuk itu Rudi Widodo menghimbau kepada PT Liga dan PSSI dalam program jangka pendeknya yakni mengurus izin pelaksanaan kompetisi dari kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri. Rudi juga menambahkan semua klub tidak meminta yang lain. Klub hanya menuntut agar izinnya segera diurus sehingga kapanpun kompetisi dimulai dapat berjalan lancar. Manajer Arema FC ini berharap dengan adanya pimpinan baru Polri, nantinya PT Liga dan PSSI dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga mendapatkan izin dan pelaksanaan kompetisi 2021 kembali berjalan. Apapun konsep dan lain-lain itu kan ibaratnya tanda kutip dia kan tidak berarti apa-apa kalau izin nggak keluar. Nah sekarang jangka pendeknya itu bagaimana izin itu keluar, kapanpun itu dulu. Baru nanti kita berpikir konsep tentang musim 2021 karena percuma ini ngomong dur-dur akhirnya izinnya nggak jelas kan. Mending saya dapurkan, bahkan mungkin kami di klub itu sekarang yang ditunggu. Jadi silakan PT Liga mengajukan, karena ini sepak bola ini kan juga nggak bisa ujuk-ujuk kan. Jadi kami persilakan PT Liga dan PSSI mengajukan izin ke Mabes Polri. Kapan? Contoh, Malaysia itu kick-off-nya Maret, tapi sekarang sudah disiapkan. Jadi kick-off Maret, nah, sekarang kan ada yang latihan dari pemain kan begitu kan. Nah sama, jadi kalau mungkin kick-off-nya selesai setelah hari raya apa-apa ya izinnya dibuka sekarang nggak apa-apa gitu. Nah itu baru kita bersiap. Nah itu dulu gitu, baru terserah mau setelah hari raya, sebelum hari raya, yang penting izin keluar dulu. Simon Alfredo melaporkan.